ya semasa saya pernah memang menjadi kuasa hukumnya Rizal Gibran beberapa tahun yang lalu memang kami melaporkan kliennya di Polda Metro, tapi alhamdulillah semua sudah clear, sudah selesai. Nah, kalau tadi dipertanyakan tentang karakternya Rizal Gibran, selama beliau dengan saya lihat baik-baik saja, fine-fine saja, tidak ada sesuatu yang yang ganjil. Saya lihat memang Rizal Gibran dulu memang karakternya seperti itu, janggutnya panjang kan demikian. Tapi setelah itu saya melihat setelah dia menikah dengan siapa? Sarah. Dengan Mbak Sarah ya di Surabaya. Memang sebelum Mas Rizal itu menikah, dia sempat mampir di kantor saya di Semarang. Dia mengatakan dia mau menikah dan dia juga sudah cocok ya, dia mengatakan adalah saya mau menikah. Lanjut ya, kita selaku beliau pernah menjadi klien saya dan menjadi saudara, yes oke, kalau memang itu udah jodohnya. Dan Rizal bilang oh dia serius, dia mau nikah. Memang di waktu saya menjadi kuasa hukumnya Rizal, saya bertanya kapan nih mau menikah, katanya belum punya jodoh kan. Nah, setahu-tahunya dia satu ketika dia dari Jakarta jalan darat mampir di kantor saya mengatakan beliau mau menikah. Cuman saya mohon maaf, di waktu beliau menikah beliau sudah mengirim undangan ke saya memang di waktu itu ada kesibukan lain, saya tidak bisa hadir di dalam pernikahan Rizal Gibran dengan Mbak Sarah ya. Nah itu yang saya tahu. Kalau karakternya fine-fine saja, saya lihat memang cuma berubah karakter. Dulu kita tahu bahwa Rizal Gibran kan peragawan pernah dulu filmnya juga pernah top di Mak Lampir dulu kan. Saya melihat itu, saya di antara satunya yang memang seneng menonton cerita Mak Lampir di waktu juga Rizal Gibran ada di sana. Demikian. Tapi seberapa sempat ketemu sama Sarah belum? Oh saya belum sempat, saya belum sempat ketemu dengan Mbak Sarah sampai di dalam pernikahannya. Cuman saya kan sudah dikasih tahu di waktu itu, ini loh calon istri saya, di waktu beliau mampir di Semarang. Jadi khusus mampir di Semarang hanya memberitahu dia beliau mau menikah. Itu yang sepengetahuan saya. Ya tadi saya ulangi lagi, di waktu beliau menikah, saya mohon maaf, memang saya nggak bisa hadir, kebetulan saya ada pekerjaan lain. Jadi sempat dekat deh, yang bisa dibilang dekat. Sempat saya sama Rizal Gibran sering komunikasi sama beliau. Ya kan beberapa hari lalu juga saya komunikasi, tanya hello, tanya kabar atau bagaimana kan demikian sama Rizal Gibran. Terus waktu mengetahui ini Kanjeng dia dilaporkan, seperti apa reaksi Kanjeng pertama ini? Oh saya itu memang mendapatkan informasi dari rekan-rekan media infotainment di Jakarta. Saya juga ada 6-7 media ya yang menghubungi saya di waktu saya di Semarang, bagaimana dengan Rizal Gibran. Perkara ini saya bilang saya ya belum tahu apa-apa gitu loh. Karena gimana, mereka juga menanyakan gimana dengan Rizal Gibran. Saya bilang saya no comment karena saya belum mendapatkan informasi daripada Rizal Gibran. Cuman saya tahu memang di media-media kan memang katanya istrinya melaporkan Rizal Gibran, demikian. Itu yang setakat saya tahu sampai saat ini. Ya memang suatu saat mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Rizal Gibran. Apa sih duduk perkara persoalan yang sebenarnya? Kenapa tidak? Kalau memang ini bisa didamaikan, kenapa tidak didamaikan? Kan masih adalah solusi-solusi yang lain. Kan tidak semua perkara hukum itu harus dibawa ke ranah pengadilan. Tidak semua. Apakah orang sudah dipenjara, misalkan, apakah perkara itu selesai? Kan belum tahu juga selesai. Mungkin bisa aja jadi tidak jadi baik, bisa aja terjadi permusuhan. Kalau memang sudah tidak bisa ya di dalam satu rumah tangga, artinya memang sudah dimediasi, kan memang sudah coba untuk diusahakan di dalam rumah tangga, tetapi faktanya memang sudah tidak bisa disatukan, ya kan memang harus mencari jalan yang terbaik. Misalnya terjadi perceraian, kan kalau itu memang jalan terbaik untuk siapa saja, termasuklah Rizal Gibran dengan istrinya. Jadi begitu.
Sahabat saya ini belum sempat kontak-kontakan dengan Rizal Gibran seperti gimana? Tak aja, iya saya ada pasti komunikasi sama Rizal Gibran. Saya ada WA, saya ada telepon sama beliau. Masa iya ada perkara seperti ini, saya kenal beliau, saya tidak mempertanyakan sama beliau, tapi ya nanti saya tidak akan bisa membuka sekarang dong, kan gitu. Saya tidak akan buka apa yang saya bicarakan sama Rizal Gibran, komunikasi sama beliau, masa saya harus buka sekarang? Memang ada saya komunikasi, ada saya by WA sama dia, ada saya by telepon sama beliau, ya kan, tetapi kan belum saatnya, ya kan, karena apa? Karena mungkin Rizal Gibran punya kesibukan yang lain, dia kan ada usaha juga kan, mungkin itu pendapat mungkin pemikiran beliau untuk saat ini gitu loh. Walaupun media-media kan sudah heboh memberitakan Rizal Gibran kan, dari media tadi saya bilang saya dikejar media juga untuk minta konfirmasi berkenaan ini kan begitu, gitu loh, ya kan? Karena kedekatan Kanjeng itu ya Kanjeng ya. Iya kalau memang iya tadi kan. Tadi saya bilang kan memang KDRT ini kan ini kejadian lagi nih kan, sebelumnya salah satu artis, sekarang kejadian lagi artis. Ini sebenarnya begini, KDRT itu kan tidak hanya ada di artis yang sesungguhnya, banyak juga KDRT yang lain, cuman bedanya karena ini artis jadi terekspos. Orang-orang biasa kan tidak terekspos lah, disinilah kadang-kadang akhirnya jadi meledak jadi besar. Ini KDRT ini kan bukan persoalan yang sangat istimewa. Ini di mana-mana terjadi sih KDRT. Cuman tadi saya katakan ini seorang artis, sosok seorang artis. Jadi ini kan tentu media kan tentu mengejar apa sih pokok persoalan. Tapi kalau KDRT yang lain itu kan tidak terekspos. Nah inilah satu yang memang kalau kenapa ini harusnya berita juga, media harus berimbang dong kan begitu. Jangan sosok artis saja yang disorot, lah orang umum juga dong dibantu disorot begitu kan. Nah agar fair pemberitaan ini. Nah itu yang kita harapkan supaya berita ini kan harus berimbang kan begitu, ya kan? Ya, berarti kan memang lagi rame gitu misalnya. Ya. Ada itu misalnya. Kalau Kanjeng nih supaya tidak terjadi KDRT seperti apa sih Kanjeng biar ada tidak terjadi KDRT, mungkin nggak hanya apa saja, mungkin himbauan untuk yang lain itu supaya tidak terjadi KDRT seperti apa? Iya memang makanya itu sekarang ini kan di dalam pernikahan itu kan tidak kita tahu ya, apalagi di dalam agama kita, agama Islam kan namanya pernikahan itu kan wajib ya untuk mempersatukan sesuatu yang berbeda, sepasang laki-laki dan sepasang perempuan bagaimana bisa bersatu. Nah tentu sebelum tadi terjadi pernikahan, makanya perlu mengenal karakter masing-masing, baik karakter perempuan, baik karakter laki-laki. Karena kita juga harus mengetahui kejiwaannya seseorang, apakah temperamen, apakah mudah tersinggung. Nah ini harus dipahami, ya kan, harus dimengerti kedua belah pihak. Nah, tentu kalau sudah mengerti kedua belah pihak bahwa yang satu temperamen, yang satu tersinggung, yang satu pendiam. Nah, ini kalau kita memahami, insya Allah mudah-mudahan, ya kan, ini tidak akan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, terkadang juga, ini mungkin juga baru kenal terus menikah kan. Nah, pada akhirnya dua-dua belum mengerti karakter masing-masing, ini bisa saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tentu kita pahami dimanapun sesuai dengan keyakinan saya agama Islam, lelaki itu adalah imam, ya kan, lelaki imam. Jadi bagaimana sosok laki-laki bisa istrinya apa yang kita dambakan, bagaimana menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau imamnya ya kan agak mereng-mereng, gimana akan terjadi seperti itu kan? Nah makanya juga istri juga harus memahami bahwa apa yang dilakukan oleh seorang suami tidak boleh juga dilakukan oleh seorang istri. Ini terkadang kan ada balas dendam ini kan, mungkin laki-laki ini minum contohnya, istri juga mau minum. Nah ini kan yang salah sebenarnya. Istri itu kan dilatih untuk bersabar menghadapi suaminya. Nah begitu juga kita kan tahu bahwa sang suami itu kan memang diwajibkan untuk mencari nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Demikian.
Makanya tadi yang disampaikan bagaimana sosok suami gitu ya. Bagaimana sosok suami? Ya ini kita kan sulit juga untuk makanya orang bilang lihat cicit bobot apa itu namanya? Bibit bobot. Bibit bobot itu kan. Tapi kalau saya melihat kembali kepada Rizal Gibran, saya lihat kan dari Fish aja kan mereka sudah cocok ya kalau kita lihat dari Fish. Nah teman dari karakter masing-masing ini yang kita belum bisa memahami. Tapi nasihat saya kepada Mbak Sarah ataupun Mas Rizal Gibran, ya kan, yang apa yang saya lihat di media, ya kalau bisa, kalau memang masih bisa untuk bersatu, ya bersatu. Nah kalau memang itu pelaporannya kalau masih bisa dicabut, ya dicabut, ya walaupun ending akhirnya nanti mereka tidak menjadi suami istri lagi. Ini alangkah indahnya, alangkah baiknya daripada kita melaporkan sang suami gitu loh. Ya kalau memang masih bisa dimaafin, kenapa tidak dimaafin? Ya kan, kenapa tidak dimaafin? Ya kan mungkin bisa saja daripada kita melapor, lebih baik kita mencari pekerjaan yang positif. Ya kan, tidak gampang dan tidak mudah suatu persoalan kalau kita bawa ke ranah pidana atau kita melakukan pelaporan sampai ke pengadilan. Itu pun tidak ringan menghadapi itu. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh materi, butuh pikiran. Tidak semudah itu, ya kan. Walaupun kita beranggap bahwa oh iya kita ini dizolimi oleh seorang suami. Alangkah indahnya, sedangkan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kenapa tidak dilakukan untuk mengampuni seseorang ataupun saling memaafkan? Ini akan lebih indah menurut saya, ya kan. Walaupun nanti terjadi perceraian endingnya, alangkah baiknya mereka itu seperti saudara dan sahabat. Kan banyak contoh-contohnya. Orang yang sudah terjadi perceraian akhirnya lebih baik jadi sahabat, jadi teman, jadi saudara. Nah inilah yang bisa sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.